Sedikit ataupun gimana kalau menurut sampean sendiri? Ya menurut saya sih berat. Berat Mas. sekali ya. Ya dilihat dari biaya ke sini aja gitu segitu Mas. Zaman kemarin ini yang kedua kali berarti pakai biaya lagi Mas ya? Iya. Kena biaya berapa Mas? Sekitar ya 54-an 60 lah. Ya Allah. Terus ceritanya yang kedua ini sama baru Let's see. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun anda berada. Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu hal apapun. Betul enggak Mas? Masih kenalan Mas? Dengan Mas siapa Mas? Mas Udin. Mas Udin, asli dari mana Mas? Asli dari Madiun, Jawa Timur. Madiun, Jawa Timur. Terus di Taiwan sudah berapa tahun Mas? Sudah 4 tahun. 4 tahun ini? 4 tahun 6 bulan. 6 bulan. Ya. Kerja di pabrik apa Mas? Ini untuk ke Taiwan yang kedua Mas. Oh ini yang kedua kalinya. Iya, Mas. Oh yang pertama yang kemarin pertama 4 tahun. 4 tahun. Terus ini pindah pabrik ceritanya. Iya, pindah pabrik. Jadi kalau dihitung 4 tahun lebih lah ya berarti ya. Iya. Sekarang di pabrik apa Mas? Sekarang di pabrik itu alat fitness. Alat fitness. Oh Iya. itu saya pernah denger loh Mas itu. Tapi bagus loh kayaknya tuh saya pernah denger loh alat fitness itu. Daerah mana tuh Mas? Daerah Yongjing Mas. Yongjing itu sekitaran mana? Sekitaran Taichung, Changhua atau mungkin Yuanlin? Changhua bawah. Masuknya Changhua ya itu yang. Iya, Oh. masuknya Changhua. Terus gini Mas. Mungkin kalau di pabrik apa tadi fitness alat fitness itu Iya. kalau bisa dikatakan menurut sampean pribadi berat atau tidak Mas untuk di kerjaan itu Mas? Ya dibilang berat sih enggak. Sedengan lah. Sedengan. Enak lah ya ibaratnya Ya, enggak terlalu berat. terlalu berat. Enggak terlalu berat lah ya. Terus ini Mas. Ini kan mungkin ya ada info-info ataupun mungkin dari banyaknya teman-teman yang kemarin curhat di Trans SB7 juga. Kalau di pabrik sampean sejauh ini ada efek atau tidak ataupun mungkin apa saat ini yang dirasakan di pabrik sampean? Maksudnya gini Mas. Kemarin-kemarin kan ada juga banyak yang masuk di Trans SB7 itu, Mas di pabrik saya tuh nggak ada lemburan, Mas pabrik saya tuh sekarang gini. Kalau di pabriknya Samar sendiri gimana sekarang Mas? Kalau dulu sih baru datang tuh ya ada lemburnya lah. Ya sekitar 2 jam, 3 jam hari Sabtu masuk. Nah, sejak 2 bulan ini udah nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali lemburan Mas? Malah hari biasa itu libur Mas. Hari biasa pun disuruh libur? Iya Mas. Berarti Saman kerjanya dari Senin sampai hari? Kamis kadang. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya udah disuruh libur? Udah. Itu udah berjalan berapa bulan ini Mas? Ya sekitar 2 bulanan tadi. 2 bulan ini? Ya. Maaf Mas, ini maksudnya gini, ini efek mungkin yang karena mungkin dibilang krisis global ini ataupun mungkin perusahaan sampean tidak bisa mengirim barang atau memang gimana Mas? Ya, kalau sepengetahuan sampean gimana? Pengetahuan saya itu ya efek global saat ini. Katanya bosnya itu barangnya itu nggak bisa dikirim gitu. Oh, barangnya nggak bisa dikirim, jadi mungkin nggak ada stok lagi untuk dikerjakan lagi, betul, makanya betul, Mas, kayak gitu. seperti itu. Tapi semua kembali lagi kepada efek global ini tadi ya Mas ya. Mas, sedikit saran, sedikit sharing mungkin tentang apa yang pernah sampean rasakan di sini sejauh ini di pabrik sampean juga nggak ada lemburan. Mungkin salah satu sahabat, salah satu saudara kita yang masih ada di PT ataupun mungkin yang ingin berangkat ke Taiwan, saran-saran dari sampean atau motivasi dari sampean bagaimana dan gimana untuk kedepannya, monggo waktu dan tempatnya untuk sampean Mas, bagikan sharingnya sampean Mas. Ya gini ya Mas ya, untuk yang mau berangkat ke Taiwan atau udah proses lah. Betul. Ini Gimana? cerita saya ya. Dulu Dulu sih waktu pertama datang ke Taiwan itu enak, dapat pabrik bagus lah. Kemudian jos, pokoknya sip lah. Ya dari PT itu emang diiming-imingi gaji besar, pabriknya bagus-bagus gitu. Tapi
untuk yang kedua kali ini saya baru merasakan bener-bener di Taiwan. Dampak dari semua ini ya Mas ya. Iya. Mungkin yang sudah sekarang kan karena kan merata Mas ya, ibaratnya banyaknya yang pabrik yang tidak ada lemburan. Mungkin yang sudah terlanjur proses ke PT ditahan dulu. Kalau ini menurut Saman pribadi ya Mas ya, yang sudah terlanjur daftar ke PT enaknya dilanjutkan atau di pending dulu menunggu keadaan di Taiwan ini sudah mulai bagus lagi untuk lemburannya atau bagaimana? Monggo Mas. Ya menurut saya dilihat dari informasi atau fakta-fakta yang beredar di internet lah, di TikTok lah, apalah, Facebook lah. Ya untuk saat ini mending di pending dulu lah. Kalau menurut saya nggak usah berangkat dulu lah ibaratnya gitu, nunggu keadaan ekonomi di sini udah membaik Taiwan, baru mulai berangkat lagi. Terus gini Mas, di pabrik Saman sendiri kalau dikatakan keadaan sekarang tidak ada lembur, minimal 1 bulan Saman masih bisa nerima berapa Mas? Minimal tuh kalau nggak lembur ya itu dapat 23, kadang 22 kurang gitu. Itu belum dipotong biaya kehidupan sampean dalam belum Mas. Terus kira-kira bersihnya Saman masih bisa nerima berapa Mas? Katakanlah berapa? Kalau saya sih ngirim balik itu pasti 15 Mas. Pasti 15.000 itu buat orang rumah lah, keluarga. Tapi ini gini Mas, karena Saman kan sudah Taiwan ini dengan adanya Saman kirim segitu, menurut sampean berat atau tidak, ataupun mungkin aduh kok malah dikit, ataupun gimana kalau menurut Saman sendiri? Ya menurut saya sih berat sekali ya. Ya dilihat dari biaya kesini aja gitu segitu Mas. Saman kemarin ini yang kedua kali berarti pakai biaya lagi Mas ya? Iya. Kena biaya berapa Mas? Sekitar ya 54-an 60 lah. Ya Allah. Terus ceritanya yang kedua ini Saman baru berapa bulan ya di pabrik yang baru ini? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Ini maaf ya Mas ya. Modal segitu dalam waktu 5 bulan ini sudah balik apa belum Mas? Ya maaf loh ya. Belum lah Mas. Belum ya? Belum lah. Ya Allah. Ini lor ya. Ini maaf ya lor ya. Kita cerita itu real apa adanya, betul enggak Mas? Iya betul. Saman modal segitu karena sekarang keadaannya pabrik nggak ada lembur pun juga bingung untuk membalikan modal. Betul enggak Mas? Betul. Ya mungkin Saman banyak sabar dulu. Mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa ya Mas ya. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang atau tahun depan ibaratnya pabrik kita udah mulai membaik, di Taiwan juga udah mulai membaik, banyaknya lemburan mungkin cepat untuk membayarkan modal. Nah, saran dari saya juga gini Lorian, bukan artinya kita itu membuat isu ataupun mungkin kita memang cerita apa adanya yang sekarang terjadi di Taiwan, betul enggak Mas? Betul. Jadi untuk teman-temanku yang mau berangkat dipikir dulu, karena untuk kembali modal, Masnya sendiri aja udah ngerasa berat. Berat enggak Mas kira-kira Mas? Berat sangat. Yang lain tuh ada yang biaya 100 tuh. Sangat berat sekali ya Mas ya. Mas tambahkan sedikit kira-kira apa saran-saran ataupun mungkin pembekalan buat teman-teman kita yang mau berangkat ke Taiwan, atau mungkin salam-salam buat saudara ataupun mungkin keluarga Saman yang menonton tayangan Trans SP7 ini Mas. Pokoknya salam sehat lah intinya ya Mas ya. Salam sehat, minta doanya mudah-mudahan di Taiwan juga semakin membaik, banyak lemburannya. Betul enggak Mas, untuk cepat balik modal dan apa yang Saman cita-citakan juga akan cepat terwujudkan. Betul enggak Mas? Mas, terima kasih banyak atas waktunya dan informasinya. Oke Lur, mungkin cukup itu aja dulu informasi yang tak dapat dari Masnya. Mudah-mudahan ini sebagai mungkin ya kalau bisa dipakai, kalau mungkin ada manfaatnya juga bisa digunakan dengan baik. Saya mohon maaf kalau mungkin ada salah tutur saya bicara. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.